Dorongan pengaruh Indonesia di Pasifik mengakibatkan kritik terhadap Papua. Melansir dari etanews.com, negara-negara Kepulauan Pasifik telah meredam protes mereka terhadap pemerintah Indonesia di wilayah Papua yang bergejolak. Kemungkinan tanda bahwa upaya Jakarta untuk membungkam beberapa kritikus yang paling vokal telah mendapatkan daya tarik, kata para analis. Pada tahun 2016, setidaknya setengah lusin negara Kepulauan Pasifik menggunakan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia dan apa yang mereka gambarkan sebagai diskriminasi sistematis terhadap penduduk asli Melanesia di provinsi paling timur Indonesia. Beberapa panggilan yang didukung untuk penentuan nasib sendiri. Mereka terus memberikan kritik selama beberapa tahun, khususnya Vanuatu, negara yang didominasi Melanesia, di mana ada dukungan luas untuk kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun tahun ini hanya Kepulauan Marshall yang menyebut provinsi Papua di Indonesia dengan referensi singkat pada seruan lama Organisasi Regional Pasifik agar Indonesia menerima delegasi hak asasi manusia PBB. Ini sebagian besar merupakan demonstrasi dari pengaruh Indonesia yang semakin besar ke Kabutulaka, Profesor Asosiasi dalam Studi Pasifik di Universitas Hawaii, Jakarta telah cukup berhasil mengeluarkan masalah Papua dari agenda. Redanya kritik terjadi pada saat gerakan kemerdekaan Papua di Indonesia benar-benar tertutup pemberitaan oleh pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina, dan persaingan antara China dan Amerika Serikat di Pasifik. Di lapangan, elemen bersenjata gerakan kemerdekaan telah meningkatkan serangan mematikan terhadap pasukan keamanan Indonesia, warga sipil, dan sasaran seperti pembangunan jalan raya Trans Papua yang akan membuat dataran tinggi Papua lebih mudah diakses oleh orang luar. Protes damai terhadap pemerintahan Indonesia dan pelanggaran oleh militer dan polisi Indonesia tetap sering terjadi. Konflik telah membara sejak awal 1960-an ketika Indonesia mengambil alih bagian barat Pulau New Guinea dari Belanda. Pemerintahan Indonesia diresmikan pada tahun 1969 dengan pemungutan suara di bawah naungan PBB yang melibatkan sedikit lebih dari 1.000 orang Papua yang dipilih sendiri dan dikelola secara ketat oleh Indonesia. Secara administratif, Jakarta telah membagi wilayah tersebut menjadi provinsi-provinsi, tetapi tetap dikenal luas sebagai Papua Barat. Pemerintah Indonesia menyebut pejuang kemerdekaan sebagai geng kriminal dan secara konsisten menyangkal pelanggaran hak asasi manusia. Itu juga menolak akses pengamat dan jurnalis asing ke provinsi Papua. Amnesty International mengatakan pasukan keamanan Indonesia secara tidak sah membunuh hampir 100 orang di wilayah Papua antara 2010 dan 2018. Kritik Pasifik yang melunak terhadap Indonesia bisa menjadi tanda meningkatnya kesadaran bahwa kampanye negatif di Papua hanyalah propaganda untuk sekelompok kecil orang Papua yang tinggal di luar negeri, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah. Forum Kepulauan Pasifik, sebuah organisasi regional negara-negara Kepulauan Pasifik serta Selandia Baru dan Australia, tidak menyebutkan Papua Barat dalam komunike dari pertemuan tahunannya tahun ini atau tahun lalu. Ketika forum tersebut merilis Master Plan Asis Operasional pada bulan Juli untuk pembangunan Pasifik, peta Pasifik telah memotong separuh Indonesia dari New Guinea. Itu adalah penggambaran akurat dari negara-negara anggota forum, tetapi membuat marah beberapa aktivitas Papua. Peta itu adalah diskriminasi institusional terhadap orang Papua di seluruh pulau New Guinea, kata aktivis Roni Kareni di Twitter. Ini kacau terendah untuk cetak biru seperti itu.
Indonesia telah meningkatkan diplomasinya dengan negara-negara Pasifik selama beberapa tahun melalui bantuan kemanusiaan dan upaya hubungan yang lebih erat. Pada tahun 2015, ia mendapat status pengamat di Melanesian Spearhead Group, sebuah organisasi regional negara-negara Melanesia di mana organisasi payung untuk aktivis kemerdekaan Papua Barat juga menjadi pengamat. Indonesia meluncurkan kebijakan ketinggian Pasifik pada tahun 2019 yang melibatkan penggambaran dirinya sebagai negara Pasifik dengan dasarnya bahwa minoritas penduduknya adalah Melanesia. Perusahaan milik negara Indonesia, PT Wijaya Karya tahun ini menyelesaikan kompleks senilai US 7,5 juta untuk futsal dan olahraga lainnya di ibu kota Kepulauan Solomon yang merupakan bagian penting dari tuan rumah Pesta Olahraga Pasifik 2023. Perdana Menteri Solomon Meneseh Sugavare telah meminta Indonesia untuk membangun 2 kompleks futsal lagi di provinsi lain. Kabutulaka di Universitas Hawaii mengatakan Sugavare sekarang benar-benar diam di Papua Barat. Sebelumnya, dia sangat belak-belakan dan memimpin koalisi Pasifik di West Papua yang melompokkan beberapa negara Pasifik, Gerakan Kemerdekaan West Papua, dan organisasi lainnya. Ketika dibentuk pada 2016, kata Kubutulaka, dalam kasus Kepulauan Solomon, kata Matthew Weil, pemimpin oposisi di Parlemen Kepulauan Solomon, sumbangan sebuah stadion futsal secara efektif mengganggu suaranya. Peneliti Hippolytus Wangge di Australian National University mengatakan bantuan Pacific Games, uang untuk sekretariat Melanesian Spearhead Group yang berbasis di ibu kota Vanuatu, dan kelompok kerja keamanan regional yang diprakarsai dan difasilitasi oleh polisi Indonesia adalah contoh Indonesia membentuk cara negara-negara Pasifik menggapai masalah Papua. Bantuan Indonesia negara-negara Kepulauan Pasifik berjumlah sekitar US 17 juta antara tahun 2014 dan 2020, sebagian besar untuk Fiji dan hanya sebagian kecil dari perkiraan US 2,0 miliar bantuan yang diterima kawasan ini setiap tahun, menurut Wangge dan Stephanie Lawson di Universitas Macquarie dalam makalah tahun 2021. Upaya Indonesia untuk mempengaruhi pemerintah Pasifik tidak mempengaruhi dukungan akar rumput untuk kemerdekaan Papua, kata Wangge dan Lawson. Respon standar pemerintah Indonesia terhadap kritik yang sah atas perannya dalam konflik tetap menjadi kemarahan, penutup dan pengulangan mantra kedaulatan negara dan non-intervensi yang hampir tidak ada artinya, kata mereka. Sementara itu, Vanuatu yang mungkin mengalami pergantian pemerintahan setelah pemilihan cepat akhir bulan ini bisa menjadi lebih kritis lagi, kata Baik Fardhani.